apa aja bagus kayak gitu ya. Ada toko emas lagi. Tapi kita sibuk beri donasi, masuk akal enggak? Sementara sebetulnya ini masih banyak nih kalau Bapak Ibu mau lihat ya, ada di Fakta Palestina juga saya waktu bikin tentang apa yang tidak diberitakan oleh media-media. Bagaimana anak-anak muda Gaza gitu ya, anak-anak muda Gaza sangat aktif di media sosial dan mereka juga punya kesenangan untuk selfie-selfie di restoran, selfie-selfie di kafe. Mereka juga senang dengan gaya busana yang keren-keren. Jadi sama kayak gaya hidup hijabers metropolitan di Indonesia. Ini ya Bapak Ibu, untuk mencerahkan tentang apa itu Gaza, tolong nonton dulu nanti ya setelah acara ini, 15 tahun Israel keluar dari Gaza. Ini video saya bikin tahun 2020 kemarin. Dan yang nonton kasihan banget, hanya 380 orang. Padahal itu penting sekali Bapak Ibu, supaya pada tahu kalian ngapain sih gitu ya, nuduh Israel penjajah segala macam. Sementara Israel udah say goodbye sama Gaza gitu ya. Dan Gaza dulu ini adalah daerah wilayah yang sangat produktivitas sayur-sayurnya tuh tinggi sekali, mereka impor ke Eropa. Tapi sekarang apa? Yang kita dengar beritanya kelaparan lah, pengungsi lah, ekspor ke Eropa. Tetapi yang sekarang kita dengar adalah mereka kelaparan, mereka miskin, makanya butuh donasi dari Indonesia yang UMR-nya lebih rendah daripada Palestina. Nggak masuk akal, makanya Bapak Ibu harus nonton, gitu ya. Ini jelas jelas banget kok gimana di sebelah sini nih, mana nih. Ketika Israel keluar dari Gaza, sinagoga dibakar-bakarin. Coba Bapak Ibu bayangin kalau Israel keluar dari Yerusalem. Gereja Makam Kudus bisa-bisa udah nggak ada lagi. Jejak-jejak kekristenan bisa-bisa udah islamisasi. Seperti yang terjadi dengan Hagia Sophia. Gitu ya. Nah, ini pertanyaan tadi tentang ekonomi gitu ya. Tapi berkaitan juga dengan apa yang saya kasih lihat di sini. Nah, ini ya, saya kasih lihat ini kawasan Rimal di Gaza yang dekat banget dengan pengungsi beach camp tadi, Syahati camp. Saya kasih lihat sedikit aja. Video yang Anda lihat ini adalah kawasan Rimal di kota Gaza. Kota Gaza berada di jalur Gaza yang berhadapan dengan Laut Mediterania. Tidak seperti bayangan kita tentang Gaza, yang penuh reruntuhan bangunan akibat serangan Israel atau kamp pengungsi. Ternyata kota Gaza sama seperti kota-kota di Indonesia. Ada kampus, mall, mobil, dan toko emas. Not in Dubai, but we're in the golden market of Gaza, where you come here to get your bling bling and look fresh. Let's come. Gaza bukan cuma nama yang kerap muncul dalam berita atau slogan para demonstran pendukung Palestina. Gaza juga disebut beberapa kali dalam Alkitab. Awalnya penduduk Gaza adalah orang Awi yang dipunahkan oleh orang Kaftor dari Kreta. Ya, itu tadi saya share sedikit saja tentang situasi di Gaza. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, apa aja bagus kayak gitu ya. Ada toko emas lagi. Tetapi kita sibuk beri donasi, masuk akal enggak? Sementara sebetulnya ini masih banyak nih kalau Bapak Ibu mau lihat ya, ada di Fakta Palestina juga saya waktu bikin tentang apa yang tidak diberitakan oleh media-media. Bagaimana anak-anak muda Gaza gitu ya, anak-anak muda Gaza sangat aktif di media sosial dan mereka juga punya kesenangan untuk selfie-selfie di restoran, selfie-selfie di kafe. Mereka juga senang dengan gaya busana yang keren-keren.
Jadi sama kayak gaya hidup hijabers metropolitan di Indonesia. Nah, itu semua hal-hal yang tidak diceritakan oleh media kita, gitu ya. Yang diceritakan tuh yang nggak benernya. Jadi kalau mau ditanya ekonomi di Gaza bagus atau tidak, jawabannya standar, Pak, sama kayak di Indonesia. Ada yang miskin, ada yang kaya, gitu ya. Ada yang mampu punya rumah yang bagus, ada yang rumahnya biasa-biasa saja. Nah, apakah mereka butuh donasi? Ya tadi saya jawabannya. Mereka standar gajinya, UMR-nya itu sebetulnya lebih tinggi daripada di Indonesia. Tetapi memang pekerjaan hampir tidak ada kalau mau boleh dibilang seperti itu. Tidak adanya kenapa? Karena memang pemerintahan di Gaza yang dipimpin Hamas itu sibuk untuk belanja alutsista. Paham ya, jadinya ya sibuk mengalokasikan dananya untuk beli rudal dan sebagainya. Makanya orang-orang ini cari kerja ke Israel. Israel hanya bisa mengeluarkan 5.000 saja izin setiap tahunnya. Nah, balik lagi ke ekonomi. Sementara di jalur Gaza kondisi ekonominya sebetulnya yang kayak tadi ya di video, ada yang baik, ada yang tidak nih Bapak Ibu. Di tempat lain, nih kalau Bapak Ibu ingat tadi ya kondisi kotanya di tengah kota di Rimal ini. Nah, jadi kalau di tepi barat seperti apa? Di tepi barat jelas sekali kota-kotanya itu, beberapa kota kayak Bethlehem, karena itu pemberian dari Israel, tentu saja kotanya sudah lebih bagus gitu ya. Kotanya lebih maju dibandingkan dengan di kota lain di tepi barat. Dan juga misalnya ada kota mana lagi ya kota Arabnya, misalnya di Nazaret. Oh ya, ini kota Arab, tapi ini wilayah Israel bukan tepi barat ya Israel. Nah, ini misalnya kota Yeriko. Ini kota yang dikasih sama. Nah, ini Bapak Ibu nih Yeriko kayak gini nih. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan ya. Nah, kayak gini nih. Gitu. Jadi nah, perhatikan kalau Bapak Ibu mendapatkan foto-foto, video dan sebagainya, mobil misalnya ada mobil dibakar gitu ya. Bapak Ibu perhatikan mobil yang dari Palestina platnya warna putih ya Bapak Ibu. Sementara mobil yang dari Israel platnya warna kuning. Nah, ini kebetulan dapat gambar bagus, mobil BMW di Yeriko. Jadi apakah orang Palestina miskin? Bisa tuh beli mobil BMW gitu ya. Ini mobil lagi. Gitu ya. Ini ya, hanya ini aja sih. Nah, jadi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kalau kita ngomongin soal ekonomi, tidak semua lah, gampangnya gitu ya, tidak semua wilayah Palestina itu miskin. Bahkan sebetulnya mereka jauh lebih mampu kalau dari sisi, kalau apalagi yang kerja di negara Israel, mereka lebih mampu. Nah, itu saya ada waktu itu kesempatan kami diajak oleh teman ya, diajak untuk datang ke pabrik Israel di Samaria yang mempekerjakan orang-orang Arab Palestina. Mereka datang naik mobil, Bapak Ibu, gitu. Jadi kita lihat bagaimana kehidupan mereka lebih bagus karena mereka bekerja dengan orang Israel. Nah, itu bisa Anda nonton di YouTube Fakta Israel.